Selamat pagi, Mami Papi di rumah. Iya, baik. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi. Oh iya, nggak ada suara. Pagi, Bapak. Selamat pagi, Ibu Bapak, Mami Papi, anak-anak yang terkasih di rumah. Selamat Apa kabar hari ini? Pagi. 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 Selamat Pagi, Suster. Selamat pagi. Iya, anak-anak berarti ikut ya ini ya. Halo. Waduh, pagi-pagi senang ya rasanya ya bisa melihat Papi bersama dengan anak-anak. Iya, baik. Kita sapa dulu aja ya. Iya, baik. Mulai dari Mami Papi yang anak kelas 1. Halo, yang kelas 1. Halo. Selamat pagi. Boleh jawab hai. Mami Papi boleh unmute. Selamat pagi, Suster. Ya. Selamat pagi, Bisa buka Pak. kameranya Bisa sekalian dibuka. ini supaya kelihatan wajah-wajah Selamat pagi, Pak. yang Selamat pagi, luar Pak. biasa Selamat pagi, pasti Suster. ya. Semangat, penuh semangat ini. Iya, betul. Mari silakan dibuka, di unmute dan dibuka kameranya. Wah, kita senang sekali ketika Mami dan Papi bisa hadir ya. Iya, Bersuara, betul. Ya, sama seperti anak-anak. Betul nggak sih? Kalau pas belajar ya, wih, saya suster saya gitu ya. Iya, betul. Ini bisa kita juga supaya tidak tegang, kita bisa saling sapa, mari saling menatap samping kiri, samping kanan, diberi senyum supaya suasana lebih enak. Iya, betul ya. Nah, dari tadi suster tuh sudah tersenyum terus. Iya, tapi tidak kelihatan ya, Pak ya. Ya, tahu dari mana? Tahu dari matanya. Matanya pasti akan ke atas ya, suster ya. Kalau Sipit tersenyum. gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita kita sangat bergembira, sangat senang bisa kembali berjumpa dengan Mami Papi. Enaknya Mami Papi atau Bapak Ibu ya ini panggilannya? Bapak Ibu, Mami Papi, Ayah Bunda, Ayah Bunda. Oma Opa kali, ada yang Oma Opa lebih ikut. dekat Mami Papi lah ya. Iya, Mami Ya, Papi. ya. Oke. Oke. Baik. Mami Papi akan merasa lebih dekat, atau mungkin ada Oma atau Opa yang ikut serta ya. Iya, mungkin ya. iya. Atau ada Om, ada tantenya, atau juga ada anak-anak yang ikut serta juga. Betul. Ya. Kayaknya ini anak-anak ada ini. Ya. Iya. Wah, iya. Luar Tadi udah biasa hari kedengeran ini. tuh suaranya ya, Sister ya. Baik, Pak, Oke. silakan sapa yang lain, Pak. Oh iya, baik. Tadi kelas 1, sekarang kelas 2. Ya, baik. Mami Papi kelas 2, kalau saya katakan hai, Papi Mami boleh katakan halo ya. Mami Papi Mami Papi anak-anak kelas 2. Hai. Halo. Suaranya kurang keras. Oh iya, berarti sudah menyapa, sudah kedengaran ya. Oke, baik. Wah, luar biasa ya. Iya, Oke. ini ada 2 A Jocelyn. Wah, Oke, selamat sip. datang. Oke. Oke, kelas Baik. 2, kelas 3 ya. Sister, Sekarang iya, Mami Papi, anak-anak kelas 3, selamat pagi. Halo, apa kabar? Halo, selamat pagi. Terima kasih, ini suaranya keras sekali. Kelas 3 semangat ya. Ya, semangat Halo dong. anak-anak. Semangat. Ya. Halo. Ya. Iya, silakan. Oke, Mami dan Papi, anak-anak kelas 4. Halo. Wah, Ada semangat. anak-anak juga ini, Ya, Pak. ada Anak-anak ya. juga. Iya. Iya, baik. Halo Mami Papi, apa kabar Mami Papi anak-anak kelas 4? Halo. Luar biasa. Baik, Biasanya luar jawabnya biasa. anak-anak luar biasa. Yes gitu ya. Oke. Ya, baik. Apa tadi, Suster? Apanya? Luar biasa. Yes. Iya. Gitu ya. Biasa, yes. Biasanya anak-anak begitu. Yes. 3 kali ya. Oke. Sekarang berarti Baik, anak-anak kelas sekarang berapa, Suster? Mami Papi anak-anak kelas 5. Halo, apa kabar? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Baik. Luar biasa. Wah, lupa ya tadi. Luar Pagi, biasa. Suster. Yes. Wah, Oke. ada Masih suara Papi ya. kurang semangat tapi ya. Tadi ada suara Papi Iya. ya. Wah, ya. Sekali lagi. Apa kabar semuanya? Baik, Suster.
Baik, luar biasa. Baik. Terima kasih. Oh iya, ada suara jawaban itu rasanya menyegarkan gitu ya. Menyegarkan, betul ya suster ya, ada Baik. yang menanggapi, jadi kita tidak merasa berdua. Oh, gitu ya, bicara suster sendiri ya. gitu ya Pak ya berdua. Oke. Senang rasanya ya bisa mendengarkan ada tanggapan. Wah baik, sekarang kelas Terakhir, yang paling tinggi kakak paling tinggi. 6. Ya baik. Mami, papi, anak-anak kelas 6. Halo, apa kabar? Baik, Luar biasa. Baik, Pak. luar biasa. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi juga. Terima kasih. Pagi, Ya, baik. Suster. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Selamat Mami. pagi, Mami. Ya, wah luar biasa ya suster ya. Sudah banyak yang datang, sudah banyak yang hadir. Berarti ada yang apa namanya? Ada yang hal yang luar biasa, hal yang sangat penting untuk kita sampaikan. Lalu kemudian Iya, ada mami papi juga yang ingin menyampaikan sesuatu ya. Nah, karena Mami Papi kan pengen tahu sekali ada apa sih PTMT itu seperti apa, bagaimana mungkin itu rasanya semangat ya. Jadinya pada ikut gitu. Terima Iya. kasih. apalagi anak-anaknya ya suster. Iya, Sudah anak-anak. nggak sabar itu ya. Waktu itu Peng- ditanya ya suster kelas itu nanya, siapa yang mau ke sekolah? Wah, itu 100% mau suster. Anak-anaknya mau ya Pak ya. Iya, anak-anaknya mau ya. Baik. Oke, baik. Kalau begitu, kita mulai saja ya suster. Iya, kita mulai dulu. Kita akan membuka dengan doa. Kita akan berdoa bersama Ibu Elvira. Di mana Ibu Elvira ya? Ayo, siapa yang bisa tebak anak-anak yang ada, yang ikut? Bu Elvira ada di mana? Yuk, panggil yuk. Kita panggil Bu Elvira. Ayo. Iya, coba tebak ya Bu Elvira di mana? Elvira, di mana kamu Dengan tadi? Bu Elvira. Yuk, 1, 2, Ya, 3. atau Bu dengan Elvira. Elvira. Elvira sedang apa? Itu dia. Wih, Bu Elvira. Wow, ya. Ada di mana? Halo Bu El. Halo, Bu. Ya, El sedang ada di Taman Pendidikan Edward Michaelis. Anak-anak melihat begitu banyak keindahan bunga yang luar biasa, ya. Baik, hari ini kita akan bersama-sama bersama Mami, Papi, Suster, Bapak, dan Ibu Guru. Anak-anak juga yang ikut hadir, kita mau berdoa dahulu ya. Yuk, kita berdoa, kita lipat tangan yang manis. Kita pejamkan mata, kita hentikan semua kegiatan kita sejenak. Kita mohon agar Tuhan hadir dalam waktu kita berdoa. Yesus, kau cahaya bagi mataku. Yesus, sinarilah langkahku dalam ikut Engkau. Yesus, kau cahaya bagi mataku. Yesus, sinarilah langkahku dalam ikut Engkau. Marilah kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Sang Penyelenggara hidup kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena perkenanan-Mu hari ini boleh kembali kami berkumpul bersama keluarga besar SD Maria Bintang Laut yang kami kasihi, terutama anak didik kami, para orang tua, suster, kepala sekolah dan tim, Bapak Ibu guru, karyawan dan semua ya Tuhan. Sungguh adalah satu anugerah untuk setiap perjumpaan yang boleh kami alami hari demi hari. Sebentar lagi kami akan bersama memulai sosialisasi kegiatan PTMT ya Tuhan. Sungguh banyak hal yang kami merasa khawatir, merasa ragu, tetapi dengan sosialisasi ini kami yakin Roh Kudus-Mu sendiri akan memimpin setiap kami, membuka mata hati kami dan pikiran kami, sehingga kami beroleh pengetahuan untuk maju ke dalam langkah-langkah yang baru Tuhan, memasuki era normal yang baru, di mana
Banyak hal yang memang harus kami pelajari, tidak saja anak-anak, tapi juga kami, para orang tua, guru, dan pihak sekolah. Kami tidak sempurna ya Tuhan, tetapi Engkau akan menyempurnakan kami dengan kami semua bekerja sama dari hati kami yang paling dalam, karena kami mengasihi seluruh anak-anak kami, seluruh anak-anak didik yang Kau titipkan kepada kami. Kami ingin agar mereka bertumbuh menjadi pribadi yang utuh, tidak saja hanya belajar dari materi-materi yang diberikan, tetapi mereka juga perlu untuk mengembangkan karakter, keberanian, daya juang, dan menjadi seorang pribadi Mikelisian, dan juga karakter choice. Bapa di dalam surga, biar kiranya Engkau pimpin Tuhan, setiap pembicara hari ini juga para orang tua yang akan bertanya jawab, biar kiranya hari ini menjadi pertemuan yang sungguh membuahkan hasil yang luar biasa. Dan kami percaya Engkau akan melindungi setiap kami, setiap warga sekolah yang akan melakukan PTMT, agar dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan virus-virus Tuhan. Dan kami akan melaksanakan seluruh kegiatan nanti dengan perlindungan yang daripadamu. Seluruh doa dan harapan kami ingin persatukan dengan doa Allah penyelenggara. Allah, Engkau yang tidak dapat salah dalam penyelenggaraanmu, berilah agar kami percaya akan bimbinganmu, dan berilah agar kami menerima apa yang Kau berikan, serta mengenal dan melaksanakan kehendak-Mu. Amin. Pastor Edward Mikelis, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster dan Pak Puji, saya kembalikan lagi. Terima kasih Bu Elvira. Terima kasih kembali Bu Elvira. Wow, ya indah sekali ya tamannya Suster ya. Iya, anak-anak Sepertinya- sudah lama tidak ke sini juga tidak tahu ya indahnya Iya, begitu ya. indahnya. Namanya juga rindu dengan Betul. anak-anak ya. Oke. Sekali. Baik Suster, setelah Bu Elvira membuka dengan doa. Nah, kita akan mendengarkan Salam dari dari Suster Priska, Ketua Yayasan Sekolah Kampus kita ya, Iya, Kampus betul. Cabang Bandung. Iya, Iya. Suster Priska. Oke. Ada di mana ya Suster Priska ya? Kita akan dengarkan bersama-sama ya. Iya, baik. Mari Suster Priska. Halo Suster Priska. Oh, Suster Priska belum ada ya? Mungkin ada mungkin ada koneksinya belum. Oh, koneksinya. Bisa ditunggu sebentar ya? Ya, sambil kita ngobrol-ngobrol dulu. Iya, Suster, ya. betul. Nah, Iya. Nah, mungkin tema pada saat hari ini kita akan berbicara tentang PTM. Oke, Iya, PTMT, PT-IMT, PTMT yang betul ya, Suster ya? PTMT. Wah, Iya. anak-anak atau mami papi pasti sudah sering mendengar ya dengan istilah seperti ini. Iya, mungkin ya ini yang tidak dibuka ini. Coba. Dari 4C, Belvania, mungkin tahu apa itu? PTMT ya? Iya, kepanjangannya apa? Kepanjangannya apa ya? Siapa yang tahu ya? Halo, ada yang tahu? Biasanya anak-anak kelas 1, kelas 2 itu langsung rebutan saya gitu ya. Wah, ramai ya, Suster ya. Pembelajaran tatap muka terbatas. Oh iya, pembelajaran tatap muka terbatas. Ini siapa? Ini saya tidak melihat, jadi tidak tahu. Nah, soalnya yang besarnya itu gambar kita ya. Iya, gambar kita berdua saja. Iya, ya. Oke, luar biasa ya, betul. Berarti memang sudah banyak mendengar tentang informasi tersebut ya. Iya, Suster betul. ya, Mami dan Papi pasti sudah banyak mendengar. Sudah banyak juga mendengar sekolah-sekolah kok sudah ada yang belajar gitu ya. Iya, sudah. Anak-anak gitu ya, terus Betul, kemudian betul. bahkan kita melihat PKMBL. PKMBL sudah duluan ya, Sudah malah duluan, sejak semester dulu itu, sejak awal-awal itu sudah, sekarang mulai lagi ya. Mulai lagi ya. Iya, Sampai aduh anak saya pengen banget ya. Suster. pengen Iya, sudah soalnya pengen masuk gitu ya. Waktu TK sudah pernah masuk. Iya. Sekarang Oh, kita mikir, iya. kapan sekolahnya kapan? Iya. Nah, ya. Baik, Hmm. sekarang Suster Priska sudah ada kah? Halo Suster Priska. Kalau belum, kita awali dari Ibu Emi saja dulu ya. Oh iya. Kita cari dulu Ibu Emi di mana ya? Ibu Emi, kita
Ibu Emi, Kepala Sekolah akan memberikan salam kepada kita semua. Mari, Wah, silakan ya. Ibu Emi. Wah, Ibu Emi juga berada di mana nih? Ayo. Indah sekali. Wah, Pasti baik. anak-anak tahu ya. Selamat pagi Bu Emi. Silakan Bu Emi. Selamat pagi, Suster dan Pak Puji. Selamat pagi juga untuk Papi Mami, Opa Oma, mungkin juga ada Om dan Tante, dan juga anak-anak sekalian. Salam sehat dan semangat selalu. Tuhan beserta kita. Selamat pagi. Terima Bu kasih Emi. untuk kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan sosialisasi PTMT hari ini. Untuk menuju PTMT ya sekolah, karena adanya penetapan dari Kemendagri bahwa Kota Bandung itu udah masuk level 3. Maka sekolah-sekolah boleh menyelenggarakan pembelajaran tatap muka tapi secara terbatas. Tentu saja tidak serta-merta ya Bapak Ibu sekolah kemudian langsung menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Kita perlu proses, perlu ada verifikasi. Jadi sebelum SD Maria Bintang Laut menetapkan untuk akan menyelenggarakan PTMT ini, kami dimonitoring dan dievaluasi oleh 3 instansi. Yang pertama adalah dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, kemudian dari Dinas Kesehatan, dan juga dari Satgas Kecamatan. Jadi Bapak Ibu, untuk menyelenggarakan PTMT tidak serta-merta sekolah dengan bebas membuka, tapi tetap harus ada persetujuan, ada verifikasi dari ketiga instansi tersebut. Nah, detail untuk kegiatan PTMT yang akan diselenggarakan oleh SD Maria Bintang Laut, nanti akan disampaikan oleh Satgas Pencegahan COVID SD Maria Bintang Laut. Jadi salah satu syarat untuk menentukan boleh PTMT kita juga harus punya Satgas Bapak Ibu. Nah nanti mengenai penjelasan berkaitan PTMT akan disampaikan oleh tim Satgas Pencegahan COVID-19 dari SD Maria Bintang Laut. Saya tidak akan panjang lebar. Selanjutnya akan kami kembalikan kepada Suster dan Pak Puji. Dan selanjutnya penjelasan secara detail akan disampaikan oleh tim Satgas. Terima kasih sekali lagi untuk peran serta Bapak Ibu, untuk segala dukungan Bapak Ibu orang tua dalam mendampingi anak-anak selama anak-anak melakukan pembelajaran dari rumah. Oh ya, satu hal saja Bapak Ibu, bahwa untuk anak mengikuti pembelajaran tatap muka, itu semua keputusan mutlak pada orang tua. Jadi sekolah tidak memaksa bahwa Bapak Ibu harus mengikut sertakan anak-anak PTMT. Kembali kepada kesiapan Bapak Ibu juga, dan kami sudah dinilai oleh tim dari Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Kesehatan dan Satgas Kecamatan, kami dinilai sudah layak untuk menyelenggarakan PTMT ini. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih kembali Bu Emi. Tuhan Terima memberkati. kasih Bu Emi. Wah, ini kegelisahan Papi Mami ini rasanya akan terjawab ya. Iya, Ada betul. tanya jawab besar, ini akan terjawab ini sebentar lagi. Iya, jadi ternyata tidak mudah ya menjadi sekolah yang bisa mengadakan PTMT. Iya, harus Iya. dinilai dari berbagai macam, dari Hmm. Dinas Kesehatan, dari Kecamatan, dari Satgas, dari apa lagi tadi ya? Wah, banyak pokoknya ya. Iya, kita harus Wah, dinilai harus itu ya. diverifikasi lah ya, bahasa Betul. kerennya. Wah, luar biasa. Ya, baik. Kira-kira Suster Priska apakah? Iya, Suster Priska, apakah sudah ada ya? Halo, Suster Priska. Tampaknya ada kesibukan. Oh, ada kesibukan, baik. Tadi terlihat ada beberapa tamu yang Oh ya, baik. Terima kasih. Oke. Kalau begitu kita lanjut saja langsung. Kita panggil narasumber kita yang imut,
Oh iya? Iya, Siapa ya kira-kira ya? narasumber yang imut-imut dari kelas 1. Woi, kelas 1 lagi. Wow. Kita panggil Bapak Jujun. Jujun. Nah, ini. Mic-nya mana ya? Baik. Selamat datang Pak Jujun. Selamat pagi, Suster, Pak Puji, Iya. Papi, Mami, Om Opa, Om Tante. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera semuanya bagi kita semua. Dan semoga semuanya tetap diberi kesehatan. Amin. Salam sehat semuanya. Iya, amin. Saya mau ngapainnya di sini? Jadi Mau begini. kami apa ya? Teror ya? Waduh, ya. Wah, ini kan Pak Jujun ini kan adalah bagian dari Satgas ya, betul betul. ya? Bagian ya. Bagian dari Satgas. Pasti tahu lebih banyak dong, ya. Tadi kan ada verifikasi, kata Bu Emi kan verifikasi dari berbagai macam ya. Terus gimana ya? Kok bisa ya? SD Maria Bintang Laut itu bisa membuka kembali, lalu kemudian merencanakan untuk pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, mungkin Pak Jujun bisa jelaskan ya, Suster ya. Ya. Oke, baik, Pak Puji, terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, kembali ke sekolah tentunya menjadi harapan orang tua, anak, dan seluruh lingkungan pendidikan. Nah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong pembelajaran tatap muka terbatas bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Namun, tetap memperbolehkan pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan PJJ. Kebijakan ini berlaku untuk semua tingkat pendidikan dari TK, SD, SMP, dan SMA ya. Pilihan ada di tangan orang tua untuk membekali anak, memilih metode pembelajaran yang menyenangkan atau sesuai kebutuhan anak. Jadi pilihannya tetap ada di orang tua, tapi tetap sekolah kita mengupayakan untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Ingat ya, terbatas. Kalau terbatas namanya itu berarti dibatasi segala halnya ya, terutama protokol kesehatannya. Oh, jadi nggak bisa semua ya, Pak Jujun ya, kita nggak bisa Bukan semua. tidak bisa, tapi belum bisa ya Pak ya? Belum bisa. Belum bisa. Ah. Nanti suatu saat pasti bisa ini. Oh, begitu. Ya. Nah, kalau berarti tadi itu sudah ada dasarnya dari pemerintah, Ya, Mami ada Papi. dasarnya. Ya, ada dasarnya ya. Iya, betul. Lalu kemudian, nah, kalau sudah ada dasarnya, terus kemudian sekolah SD Maria Bintang Laut itu membuka kembali. Tapi boleh ya kalau misalnya ada mami yang ragu-ragu, nggak harus gitu ya? Iya, tidak harus. Oh, Ya, tidak itu harus kembali ya. kepada papi mami semuanya Dikembalikan ya. lagi ya, Pak Jujun ya. Ya, Kepada mami. kami tetap melayani baik yang daring Mm-mm. maupun yang offline yang berada mengikuti PTMT ya. Oh, jadi sama ya pelayanannya ya? Sama ya. Oke, betul. baik. Kesiapan sekolah sendiri bagaimana Pak? Nah, Oh itu iya, yang penting tuh. kesiapan Iya. sekolah. Mm-mm. Sebentar ya. Tadi Biar mami papi itu semakin yakin gitu loh. Oke, baik. Mm-mm. Tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan ya tentang kesiapan sekolah. Kesiapan sekolah tadi mulai dari adanya persiapan segala macamnya, di protokol kesehatannya, prasarananya sudah disiapkan. Nah, kita siapkan, terus ada instrumennya banyak sekali. Nah, itu instrumennya banyak sekali. Terus kita siapkan di sekolah semuanya supaya nanti pas monitoring dan evaluasi dari tadi yang disebutkan dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pendidikan, dan satu lagi dari Satgas Kecamatan dan Kelurahan. Nah, itu datang tiga hari ya. 3 hari Bapak Ibu, jadi sehari 1. Itu lama sekali diverifikasinya. Ya, semuanya diteliti semua. Karena kenapa? Semuanya diteliti karena untuk keselamatan semua warga sekolah. Baik guru, tenaga kependidikan, para siswa maupun orang tua serta pihak-pihak yang ada di luar sekitar kita. Ya, jadi keselamatan itu adalah prioritas yang utama. Keselamatan jiwa kita semua ya. Nah, setelah melakukan proses monitoring dan evaluasi ini, akhirnya setelah 3 hari periksa dan beberapa hari berikutnya, dan kita ternyata sudah mendapatkan hasilnya bahwa sekolah kita itu
sudah dinyatakan sangat layak untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Di luar sana masih banyak sekolah yang tidak diizinkan, ya. Puji Tuhan, sekolah kita sudah mendapat izin dan sudah ada suratnya. Nah, dan yang Bapak Ibu harus ketahui, jika ada suatu sekolah yang mengadakan pembelajaran tatap muka tanpa seizin dari Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan dan Satgas, maka itu akan mendapatkan sanksi. Nah, jadi kita juga tidak akan berani kalau tidak ada izin seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, Suster, Papi Mami. Iya, seperti di Solo ya kalau nggak salah ya, tidak dapat izin terus kemudian Iya, betul. Gibran kemudian mobilnya menutup di ya depan mobilnya. ya. Dan SD Maria Bintang Laut ini sudah dapat izin. Mendapat Dinyatakan izin seperti itu. Sangat layak lagi. Sangat Tidak hanya layak, layak tapi dan sangat layak. memenuhi Ya. tentang sarana prasarananya. Baik. Bapak Jujun, bisa dijelaskan nggak sarana dan prasarananya, terus kemudian guru-gurunya tuh sudah dipersiapkan sebagaimana kok bisa ya mendapatkan izin membuka Oke. kembali ya. Oke, baik, terima kasih Pak Puji. Ya, bentar saya ini adalah pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dilaksanakan melalui 2 fase. Ya, ada 2 fase ya. Bapak Ibu harus ketahui dulu ya. Yaitu yang pertama, masa transisi berlangsung selama 2 bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Yaitu tahapannya itu 25%, 50%, dan 75%. Nah, itu di tahap masa transisi. Dan yang kedua itu ada namanya masa kebiasaan baru. Setelah masa transisi selesai, maka pembelajaran tatap muka terbatas memasuki masa kebiasaan baru. Itu kita 100% harapannya dari pemerintah itu bulan Januari. Dan semoga bisa terwujud dan kita berdoa dan kita tetap ikuti protokol kesehatan dan tetap disiplin dalam menjalankan terutama pembelajaran tatap muka ini ya. Terus tadi Pak Puji menanyakan bagaimana dengan kesiapan SD Maria Bintang Laut? Baik. Kesiapannya yaitu yang pertama itu semua guru dan karyawan yang berada di SD Maria Bintang Laut sudah menerima vaksin. Nah, sudah menerima vaksin dan itu mendapatkan poin ya dalam monitoring evaluasinya. Selain itu juga kami para pendidik, karyawan, guru semuanya itu setiap minggu selalu diadakan screening. Jadi mengisi Google Form. Jadi setiap 1 minggu sekali di hari Minggu pada malam hari kita diwajibkan mengisi Google Form itu. Adakah kita ada keluhan atau apa, terus kita pergi ke tempat umum atau tidak. Jadi itu wajib setiap minggu. Jadi kalau ada apa-apa kita mudah men-screeningnya ya. Terus yang kedua, kesiapan dari SD Maria Bintang Laut itu ada sarana dan prasarana prokes yang memadai. Ya, itu ada hal yang paling utama juga ya, sarana dan prasarana. Mulai dari dari depan ketika orang tua masuk nanti ada orang tua dan murid masuk ada screening, kita diperiksa suhu tubuh, terus ada cuci tangan dengan sabun, terus masuk ke lingkungan sekolah dengan alur yang sudah ditentukan. Nanti ada alur untuk masuk, ada alur untuk keluar, dan bagaimana nanti setelah sampai di kelas gitu. Di kelas juga disediakan hand sanitizer juga. Dan screeningnya 2 ya, jadi di gerbang terus sampai masuk ke lingkungan sekolah. Jadi 2 kali cek suhu tubuh seperti itu. Itu untuk sarana dan prasarana. Tadi tempat cuci tangan malah kita mendapatkan nilai yang plus karena sudah banyak tempat cuci tangan dengan memakai sabunnya. Ya. Terus yang ketiga, kita memiliki Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Nah, itu. Iya, apa itu? Seperti apa itu, Pak? Baik. Satuan tugas itu ada 3 ya, 3 yang kita ini, yaitu yang pertama itu ada Satuan Tugas Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan. Yang kedua ada Tim Pelatihan
dan humas. Dan yang ketiga ada tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang. Nah, ketiganya ini mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan harus dilaksanakan demi tercapainya suksesnya PTMT ini. Oke, seperti itu. Ya. Iya, ada tim Ya, khusus. tim khusus ya. Jadi selain mengajar, guru-guru juga mempunyai tugas yang lain, yaitu jadi satgas ya. Wah, Gitu. jadi persiapannya sangat matang sekali, Mami Papi, luar biasa ya. Sudah beberapa bulan sebelumnya sudah dipersiapkan ya, Pak Jujun ya. Wah, udah kita berupaya lah memberikan yang terbaik bagi anak didik kita, bagi orang tua, dan bagi seluruh warga sekolah. Terus Iya. yang keempat nih, ada alur masuknya. Tadi sudah saya jelaskan ya, alur masuk. Alur masuk bagaimana di lingkungan sekolah itu diatur dengan terpisah. Nanti itu juga akan dijelaskan oleh bagian dari kurikulum ya. Iya. Nanti dijelaskan. Nanti kita kan sekolah kita itu terdiri dari TK, SD, SMP, SMA. Iya. Nah, bagaimana itu? Baik, hal itu telah kita antisipasi. Mungkin nanti untuk jadwal kedatangannya akan diatur, terus masuknya dari mana, kita akan diatur. Ada jeda Tentunya. waktunya gitu ya, Iya, Pak, ya? betul, ada jeda Oke. waktunya. Iya. Terus untuk yang SD, tentunya yang bagian SD itu diharapkan dan diwajibkan semua warga SD, anak-anak di SD, peserta didik, itu masuknya dari pintu SD. Oh ya, Yang pintu kayu itu, bukan yang dari tengah biasa seperti oh biasa bukan, ya. itu nanti bagian Baik. SMP. Oh ya. Ya kita nggak Berarti juga ada ya. sendiri untuk SD Ada ya. sendiri. Nanti baik. ada kayaknya ada dinahnya ya Pak ya, nanti kita Oh iya, ada share-kan denanya juga, nanti kita iya. share ke grup ya orang tua supaya orang tua juga tahu tentang sosialisasi kita. Iya, iya. Keluarnya itu tidak masuk dari pintu itu. Keluarnya itu ada dari sebelahnya ya. Ada lagi Dari pintu, iya. Pintu yang satunya yang pintu besi itu. Oh, Nah, ya ya ya. gitu. Jadi masuk dan keluarnya berbeda ya, Pak? Iya, Jujun, ya? betul, berbeda. Tuh, alur Mungkin bisa masuknya ya. diperlihatkan mungkin denahnya itu Pak. Oh, mungkin denanya ada ya di Iya. sini coba. Nah, Nah, seperti ini. Itu yang ada yang biru, ada yang merah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak. Ada anak panah biru, anak panah merah. Yang biru itu masuk ya, alur masuknya ya. Alur masuk dan alur keluar ya, Pak Jujun Iya, ya? betul. Ah. Terus yang merah itu alur keluarnya. Seperti itu. Jadi Bisa- alur masuknya lewat pintu masuk itu yang biru-biru itu ya, Pak? Iya, Jujun? betul sekali. Yang biru. Nanti di Selastar juga udah ada kita buat untuk penunjuk arahnya ya. Selain itu di sekolah juga untuk mengingatkan para siswa ya dan warga sekolah, kita memasang poster-poster tentang 5M ya. Yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas ya. Jadi itu akan kita sudah dipasang di tiap-tiap sudut supaya untuk mengingatkan anak. Dan selain itu nanti juga akan ada tim-tim yang bertugas khusus untuk berkeliling mengawasi ketika PTMT ya. Kita mengawasi apakah anak sudah memakai masker dengan benar atau tidak. Jangan sampai melorot itu kemana-mana ya maskernya. Terus sudah melakukan cuci tangan atau tidak. Jadi selain guru yang di kelas, akan ada lagi guru-guru yang lain tugas berkeliling, namanya guru piket. Ya, seperti itu. Ada juga yang menjaga di kamar mandi, Pak. Kalau ada anak, aduh. Oh, ada. Nanti ada aturan kita juga akan membuat aturan-aturan di kelas, aturan saat ke toilet. Ada yang semuanya menjaga, ya. pasti ada ya tentu ya. Ya, ada. Tiap pojok itu pasti ada ya. Iya, baik. Ah, Betul sekali, Suster. Ya, berarti Pak Jujun dan tim Satgas itu berarti sudah merencanakan, lalu kemudian sudah membuat semacam bagaimana protokol kesehatan di SD Maria Bintang Laut tersebut ya Pak Jujun? Iya, betul, Pak Puji. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya tentang bagaimana masker, terus 5M. Mungkin lebih dalam lagi Pak Jujun, mungkin bisa dijelaskan bagaimana protokol kesehatan itu yang harus dilakukan di SD Maria Bintang Laut. Baik, terima kasih Pak Puji. Protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Dari rumah
Itu terutama dari rumah. Apalagi sekarang mungkin saat PJJ, anak-anak itu yang terutama memakai masker. Ketika di rumah itu pasti jarang memakai masker ya, Pak Puji, Suster ya. Nah, ketika ke sekolah, mereka harus memakai masker selama 2 jam ya, dari proses pembelajarannya ya nanti ya. Nah, bagaimana protokol kesehatannya itu? Ada 3, yaitu protokol kesehatan di rumah, protokol kesehatan di lingkungan satuan pendidikan, dan protokol kesehatan saat pulang dari sekolah. Nah, apa saja protokol kesehatan di rumah? Sebelum berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah, yang pertama, anak-anak harus sarapan sehat, makan pagi sehat, artinya mengkonsumsi makanan bergizi sesuai kebutuhan, porsi sekali makan yang benar. Yang kedua, memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala. Suhu tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius atau ada keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Yang ketiga, memastikan menggunakan masker kain 3 lapis atau 2 lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor. Ya, untuk masker cadangan kita juga menyediakan ya, di sekolah juga menyediakan ada masker cadangan, ada face shield-nya jika anak yang tidak memungkinkan untuk memakai masker seharian bisa pakai face shield. Tapi kita memakai face shield itu sebagai protektor kedua aja ya. Yang utamanya adalah masker ya. Iya betul ya, masker ya. Tuh. Terus sebaiknya membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. Nah, ini membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. Karena kita pembelajarannya nanti hanya 2 jam, mungkin nanti kita tidak akan ada istirahat dan tidak akan ada makan di sekolah. Nah, untuk makan ini mungkin kalau sudah PTM-nya yang 100% ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk PTMT berarti belum ya Pak ya? Iya, belum. Belum Kalau untuk boleh PTMT. membawa makanan. Iya. Iya. Betul. Kalau minum boleh. Minum boleh. Minum boleh. Nanti juga ada aturannya dijelaskan di aturan oleh bagian pembelajaran kurikulum ya. Iya. Terus yang selanjutnya, wajib membawa perlengkapan pribadi. Yang terutama adalah alat belajar ya. Karena kita tidak ada olahraga selama 2 jam, jadi tidak usah bawa alat olahraga ya. Iya. Alat belajar. Kenapa? Karena nanti tidak diperbolehkan untuk saling meminjam. Ya, tidak ada saling meminjam. Saya penghapusnya ketinggalan, pinjam dong. Tidak. Dan kita akan selalu mengawasinya dan mengingatkan anak-anak. Terus, yang selanjutnya yaitu selama keberangkatan ya. Tadi sebelum berangkat sekolah ya Pak Puji ya. Sekarang selama keberangkatan di perjalanan. Hindari menyentuh permukaan benda-benda. Tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut. Dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. Terus membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Ya itu, betul. Yang menggunakan antar jemput atau menggunakan kendaraan umum itu harus membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan ya. Yang utama adalah menggunakan masker. Tetap masker harus memakai dimanapun ada ya. Yang selanjutnya itu protokol kesehatan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, betul. Iya, betul. Oke. Nah, untuk yang pertama itu protokol kesehatan di rumah itu kita perlu bantuan orang tua ya, Pak Puji. Karena kita tidak bisa mengawasi. Jadi kita butuh kerjasama dengan orang tua. Nah, orang tua harus mengerti benar dengan keadaan anaknya. Kalau ada anaknya, nih anaknya sudah diizinkan ya, boleh untuk mengikuti PTMT. Sudah setuju. Tetapi pada saat itu ternyata dia sakit. Alangkah baiknya tidak usah datang ke sekolah. Tidak usah datang ke sekolah. Biar memberitahu kepada wali kelasnya. Ya. Dan kami tidak akan apa-apa.
Nah, asal ada Tidak pemberitahuan ya. dikurangi nilainya ya Pak ya. Oh, tidak. Ah, iya. Tidak mengurangi nilai ya. Nanti anak-anak takut, aduh nanti saya dikurangi nilainya gitu. Terus yang selanjutnya itu yang di rumah itu yang utama adalah itu yang tadi itu melihat kondisi anak ya. Nah, untuk melihat kondisi anak itu kadang anak nih mungkin ada gejala-gejala tertentu, mungkin kita berkomunikasi dengan anak ya pokoknya ya orang tua itu. Mungkin anak bilang, "Ma, kok saya tadi tidak mencium apa-apa?" Nah, itu kita harus mulai curiga ya, mungkin. Nah, angka baiknya itu juga jangan pergi ke sekolah dulu ya. Kita teliti apa yang terjadi ya. Ya, jadi kita perlu kerjasama orang tua. Dan suster. ini untuk sebelumnya juga harus dicek dulu ya suhunya dari rumah ya Oh Pak ya. iya, jika memungkinkan di rumah mempunyai cek suhu tubuh, silakan Ya. dicek dulu ya. Kan pengertian juga ya kepada anak-anaknya ya. Iya, pengertian Takutnya tentang begini Pak Jujun, anaknya semangat sekali ya, sampai ketika dia sebetulnya sakit, tapi dia pengen banget gitu loh ke sekolah. betul. Oh, ya. Terus jadi anak-anak juga harus ngerti ya kalau memang nggak sehat, Ya, jangan kita- dulu gitu ya. Iya, betul. Orang tua Hmm. harus memberi pemahaman kepada orang tua, Iya, iya. memberikan pengajaran atau pembelajaran pendidikan tentang bagaimana cara memakai masker yang baik, terus cara mencuci tangan yang benar itu nanti ya kita pihak sekolah juga akan membantu ketika di sekolah. Oke, sip Pak Jujun. Selanjutnya apa ya tadi ya? Ini loh Pak Jujun, yang di sekolah Pak Jujun. Oh Tadi kan iya. di rumah. Udah Tadi di di rumah, rumah, ya. terus di jalan gitu ya, terus kemudian Sekarang di satuan pendidikan atau di sekolah. di lingkungan satuan pendidikan. Yang pertama sebelum masuk gerbang, hal apa saja harus dilakukan? Yang pertama, pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Oke, ini di lokasi yang telah ditentukan. Nanti dari pihak sekolah akan membuat surat bagaimana untuk cara mengantarkan, bagaimana cara menjemputnya, nanti ada lebih detailnya lagi. Yang kedua, mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Yang ketiga, melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas. Apa itu CTPS? CTPS itu adalah cuci tangan pakai sabun. Nah, cuci tangan pakai sabun dan di air yang mengalir ya, bukan air yang mengenang. Ya, Puji. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita pembiasaan untuk cuci tangan memakai sabun. Jadi nggak ngobok-ngobok gitu ya Pak Jujun. Iya, ya? betul. Untuk tamu juga yang datang mungkin harus dan wajib mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. Nah, jika ada tamu dan kita harus teliti juga tamunya. Ya. Jadi nanti bagian depan itu bagian lapis yang pertama ya Puji ya, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan masuk ke lingkungan sekolah. Dan yang kedua, selama kegiatan belajar mengajar. Nah, yang pertama itu anak harus tetap menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Nah, yang B, menggunakan alat belajar milik pribadi. Yang C-nya tadi sudah disebutkan, yaitu dilarang meminjam peralatan belajar. Bagaimana setelah selesai kegiatan belajar mengajar? Setelah selesai kegiatan belajar mengajar, tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS ya sebelum meninggalkan ruang kelas. Karena di setiap ruang kelas di depannya kita sudah siapkan tempat cuci tangan dan dengan sabunnya. Jadi nggak hanya makan ya, cuci tangan sebelum makan dan sudah makan, tapi ini juga belajar itu cuci tangan dulu. Iya. Habis betul. belajar cuci tangan lagi ya. Nah iya, betul sekali karena setelah memegang alat-alat yang ada di sekolah kan. Iya Ya, betul. itu. Terus keluar ruangan kelas dengan satu pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. Yang ketiganya, penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk. Nah, untuk ini nanti untuk detailnya nanti disampaikan oleh bagian kurikulum juga ya. Nanti ada bagian-bagiannya yang menjelaskan ya. Tidak saya semuanya. Iya. Terus yang perlu diingat,
Nanti untuk ruangan kelas ya, sebagai standar protokol kesehatan, setelah digunakan itu selalu kita semprot. Sterilisasi. Sterilisasi gitu ya. Oke. Semuanya disemprot, semua kelas yang telah digunakan. Jadi Ya. aman. Ya, kita menghindari yang tidak diinginkan ya, Bapak Ya. Ibu. Terus yang selanjutnya, wah ini tadi ada berangkat ya. Sekarang juga ada saat pulang sekolah. Saat pulang sekolah, Masih ada pulang sekolah juga. iya betul. Masih ada protokolnya Di gitu. perjalanannya tadi hampir sama, itu menjaga jarak, memakai masker yang utama. Saat di rumahnya, saat di rumah ini, Sebentar Pak, kalau pulang sekolah langsung saya mau ke mall gitu, mau oh makan di mall gitu, boleh nggak betul, Pak kira-kira? aduh iya betul. Nah, Uveria kali ya, masih sudah masuk sekolah, Oh, sudah bisa bertemu dengan teman-teman. boleh Wah. jalan-jalan gitu tidak kira-kira Pak? Oh, Coba Pak. betul. Kami harapkan kalau sudah selesai PTMT semuanya untuk langsung pulang ke rumah. Langsung pulang. Iya, betul. Iya, karena kita tidak tahu ya virus Iya, itu kecil tidak sekali, tahu, tidak iya. kelihatan ya. kelihatan. Jangan-jangan tidak dapat di sekolah, tapi nanti di mall itu, tapi nanti yang disalahkan sekolah lagi ya. Iya. Oke, Dan yang baik. perlu diingat ketika anak-anak melakukan PTMT di sekolahan, belajar selama 2 jam, Iya. orang tua tidak diperkenankan untuk menunggu di depan. Wah, Tidak Berarti bergerombol, tidak berkerumun. berarti boleh nunggunya di Pascal itu Pak. Oh, kalau itu ya kembalikan kepada orang tua lagi. Kembalikan kepada orang tua Pak. Iya, iya. Kita sudah berusaha, tapi kalau ada hal seperti itu di luar kita ya. Ya, iya, iya. Kita sudah menyampaikan apa yang disampaikan. Kenapa tadi tidak boleh bergerombol, berkerumun di depan sekolah kelihatan nih? Karena selama kegiatan PMT ini kita itu diawasi dari Satpol PP, dari kepolisian, terus dari dinas kesehatan, dari dinas pendidikan. Oh, ada satgas lagi, Pak. Iya betul, di luar itu ada yang Wow. mengawasi kita. Nah, kalau kita ketahuan ternyata ada yang bergerombol, mungkin bisa sekolah kita ketika sedang melaksanakan PTMT, karena kita tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, itu yang menjaga jarak, maka PTMT kita bisa diberhentikan. Oh, sayang sekali Betul. ya. Karena yaitu Hmm. ketat sekali, Oh iya, iya, ketat iya. sekali. Itu yang harus dilaksanakan. Itu syaratnya. Oh, di Bandung saya dengar-dengar ada ya, Pak, yang seperti itu ya? Ada. Wah, ya. Jadi Mm-mm. ya, kita ini sebagai tahap yang kedua ya. Iya. Pertama ada yang tahap pertama Mm-mm. dan tahap kedua di kita melaksanakan PTMT. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik Iya. berkat kerjasama pihak sekolah, orang tua, peserta didik, warga sekolah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan satgas yang ada di sekitar. Ya, semoga semuanya bisa sukses terlaksana PTMT ini dan mudah-mudahan harapannya 100% tatap muka bersama-sama sehingga anak-anak juga merasakan pembelajaran yang bermakna ya. Iya. Itu kan yang dikhawatirkan sekarang anak-anak itu karena sekarang anak-anak belajar di rumah, merasa bosan, tidak ada teman ya. Ya, kita sambut PTMT ini dengan gembira, tapi dengan tidak lebih bergembira sekali, dengan berkumpul-kumpul, bersenang-senang, karena sudah lama tidak bertemu ya. Maka kita ini kesempatan untuk saling bertemu, tidak seperti itu ya. Oke, tadi yang di rumah ya Pak Puji ya. Kita Iya. lanjutkan terakhir ya mungkin Oh ya. iya. Ya, tadi itu kalau di rumah kita harus anak-anak itu harus melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket dan lain-lainnya. Supaya tidak membawa virus ke dalam rumah juga kan, karena sudah dari luar. Yang kedua, membersihkan diri, mandi dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. Yang C, tetap melakukan PHBS, khususnya CTPS secara rutin. PHBS itu apa ya? Iya, apa sih Pak itu? PHBS. PHBS Banyak banget itu singkatan ini ya. PHBS itu adalah pembiasaan hidup bersih dan sehat. Ya, Kebiasaan hidup PHBS. bersih dan Nah, sehat. kalau kelas 1 sudah belajar tuh PHBS. Yang selanjutnya,
Jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh 37,3 derajat Celcius atau lebih ya, itu atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan dan atau sesak napas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan. Ya, itu betul. Kalau ada segala sesuatu, cepat laporkan kepada tim satuan tugas pendidikan. Nanti kita akan berikan kontaknya supaya dalam segala hal komunikasinya bisa lancar. Wih, banyak sekali ya ini tadi ya Pak ya. Iya, Wih. betul, Suster. Oh, ini Semoga- baru permukaannya Oh, baru sebenarnya. permukaan. Baru permukaannya. Nanti bisa lebih mendalam. Ini kita mungkin sosialisasi pertama ya. Nanti ada sosialisasi yang lain lebih Iya, mendalam baik. lagi. Ini Mami Papi yang mendengarkan kalau mau sambil minum, sambil snack silahkan ya, supaya tidak tegang sambil mendengarkan Pak Jujun yang berbicara. Boleh sambil minum, silahkan Mami Iya, Papi ya. santai-santai aja ya, Iya. Mami Papi ya, boleh ya. Iya. Oke, luar biasa ya ternyata banyak sekali yang harus dipersiapkan dan perlu juga kerjasama dengan berbagai pihak, Mami Papi, antara guru, karyawan, terus kemudian Mami Papi, terus anak-anak, terus dan lain sebagainya ya. Iya. Luar biasa ya, karena kalau ada satu atau dua yang melanggar, Mm-mm. ya itu nanti Bisa kita dibatalkan bisa ya. dibatalkan ya. Ya. Tadi ada yang misalnya berkerumun atau ada yang waktu itu ada gurunya yang sampai buka masker ya. Mm-mm. Karena supaya suaranya jelas ketahuan dan dibatalkan. Betul. Ya, sampai ada anak juga yang turun ininya ya. Turun maskernya. Maskernya sampai Iya, ke Oh itu iya, juga tidak betul. boleh. Iya. Perlu diingat juga karena kita diawasi oleh dari semua pihak, ini bahkan ada wartawan juga. Pak Puji, Wow. ya. Bapak Ibu ada wartawan juga yang mengawasi kita. Nah, jangan sampai kita ketangkap kamera oleh wartawan dan kita disebarkan di media sosial atau dengan media yang lain sehingga sekolah kita menjadi jelek. Jadi, mari kita jaga bersama-sama untuk terlancarnya PTMT ini. Nah, itu jadi kerjasama dari pihak orang tua, sekolah juga harus sama-sama mendukung ya. Iya, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Jujun. Oh iya, ada satu lagi nih. Ada lagi Pak Jujun. Yang pertama ini ada yang terakhir nih. Prinsip pembelajaran di masa pandemi. Ini harus Bapak Ibu tahu ya. Keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, guru, kepala sekolah, seluruh warga sekolah, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas yang utama ya. Terus yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Fokus pada pendidikan cakupan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Yang keempat, materi bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang. Aktivitas dan penugasan bervariasi juga. Terus, hasil belajar peserta didik diberi umpan balik dan mengedepankan interaksi dan komunikasi yang positif antar warga sekolah. Gitu. Jadi itu adalah prinsip pembelajaran di masa pandemi. Ada prinsipnya ya. Iya, iya. Ya, Pak Jujun ya. Betul. Kita tidak mengejar kurikulum sebenarnya ya. Yang diharapkan sih ya. Tapi tetap kurikulum tetap ada, gitu ya. Nanti bagian kurikulum ya yang menjelaskan ya. Oh iya ya, oke. Terima kasih Pak Jujun, banyak sekali Banyak ini sampai. sekali ya. Mudah-mudahan Mami Papi di rumah paham ya, sedikit ya kita nyicil sedikit tapi paham lah gitu ya. Bagaimana kesiapan dari sekolah, bagaimana protokol kesehatannya, juga bagaimana kesiapan pembelajaran nanti ya, kesiapan pembelajaran dan prinsip pembelajaran yang akan dilakukan ya. Terima kasih untuk ini. Nanti mungkin masih ada banyak pertanyaan Pak Jujun. Nanti masih boleh datang ke sini. Jangan jauh-jauh. Nanti itu tadi saya sudah melihat ada banyak pertanyaan. Nanti bisa kita jawab bersama dengan Pak Jujun ya Pak. Oke, sudah ada yang Nanti ada tim lagi ya, ada timnya ya. Sesi tanya jawab ya. Wah, Baik, sekarang saya mau memanggil lagi Suster Priska. Apakah sudah ada ya? Suster Priska. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Oh, Suster. sudah. Selamat pagi, Suster. Suster Priska.
Ya. Ini Mami Papi sedang menunggu sapaan dari Suster Priska tadi ditunggu-tunggu Suster. Iya, baik. Silakan Suster. Silakan, Suster. Baik, terima kasih Suster Elena, Pak Jujun, dan Pak Puji. Selamat pagi, Ibu Emi, Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati dan saya kasihi. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam kesempatan persiapan PTM ini. Ya, kita juga bersyukur bahwa pemerintah telah mempercayai kita semua untuk melakukan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, ya. Dan tidak semua mendapatkan kesempatan ini, yang pasti. Lalu kalau di sekolah TK itu sebenarnya malah jauh lebih dahulu. Jadi di TK ini sebelum PPKM sudah mengalami PTMT dan berjalan dengan sangat baik. Dan waktu itu saya bertemu dengan Bapak Camat. Bapak Camat mengatakan TK ini sangat baik, sudah bisa harus terus berjalan. Tapi tiba-tiba ada PPKM. Nah, sekarang setelah PPKM, TK diminta kembali harus segera melakukan PTMT kembali. Dan puji Tuhan sampai saat ini di TK juga bisa berjalan dengan baik. Lalu kita juga saat ini SD, SMP, SMA telah diberi kesempatan karena sudah dimonitoring dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kemudian dari Puskesmas, dari Kecamatan, Satgas Wilayah Andir dan sekitarnya di sini, dan beliau-beliau memberikan penilaian positif untuk sekolah kita. Artinya bahwa sekolah kita telah dipercaya untuk melakukan PTMT terbatas, dan dari penilaiannya itu hampir setiap hari beliau-beliau ini telah berkunjung. Kami mempersiapkan bukan karena dimonitoring, tapi memang karena kerinduan kita untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Gitu. Nah, berkaitan dengan pembelajaran tatap muka ini, Ibu Bapak, tentu kita membutuhkan proses yang tidak mudah, karena biasanya kalau awal itu anak-anak gelisah karena berada di rumah, belajar di rumah, tidak bertemu teman-temannya. Tapi karena sudah 1,5 tahun mungkin ada situasi yang agak terbalik. Jadi yang dulu gelisah tidak bertemu temannya, sekarang mungkin sudah mulai enak di rumah, bisa menjadi begitu, tetapi juga bisa juga ada yang sungguh sangat merindukan, sudah mulai merindukan kembali. Sudah kapan tuh sekolah itu dimulai, kapan? Nah, sekarang ini kesempatan kita untuk memakai kepercayaan yang diberikan pada kita untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sekolah sudah menyiapkan semaksimal mungkin berkaitan dengan protokol kesehatan, berkaitan bagaimana anak nanti berada di sekolah, bagaimana pembelajarannya sudah sangat disiapkan dengan baik. Yayasan juga sudah bekerja sama dengan unit apa yang diperlukan, apa yang harus disiapkan. Bahkan yayasan dan unit memang ada Satgas COVID itu bekerja sama dengan di dalamnya ada dokter-dokter. Ada dokter yang kebetulan juga alumni, kemudian juga kita bekerja sama dengan rumah sakit. Kalau terjadi sesuatu, tetapi kita berharap semuanya tetap sehat, itu yang kita harapkan. Kita tidak ingin pandemi ini terus berlarut. Maka berbagai hal diupayakan untuk menjaga kita semua. Nah, kemudian berkaitan dengan beberapa hal itu memang betul bahwa pertama, kita butuh kerjasama. Bukan hanya kerjasama sekolah, guru-guru dan yayasan, Ibu Emi beserta tim guru, tetapi juga memang kami membutuhkan kerjasama kita semua, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa, bagaimana kita mencoba tetap sama-sama menjaga protokol kesehatan agar masa depan anak ini menjadi lebih baik, belajar lebih baik. Gitu. Tapi di sisi lain, saya merasa bahwa bukan hanya dibutuhkan kesadaran, tetapi kami merasa bahwa pembelajaran tatap muka terbatas atau adaptasi baru ini sungguh-sungguh akan menjadi pembelajaran karakter yang sangat baik.
Pertama, kita juga bisa melatih anak untuk makin cerdas. Kecerdasannya di mana? Nah, anak-anak di situ disiplin, dilatih disiplin, disiplin untuk mentaati protokol kesehatan, disiplin untuk pembelajaran, disiplin untuk kebersihan, tetapi juga cerdas secara bukan hanya badan, tetapi juga pikiran. Nah, kejujurannya. Kalau di rumah, nah, bukan hanya kalau di rumah, ya di sekolah maupun di rumah sama saja. Kejujuran tetap diupayakan. Bagaimana anak-anak sungguh belajar secara jujur, belajar mengerjakan soal-soal PR dengan baik. Kita kan tidak ingin anak-anak kita nilainya 10 atau 100, tetapi tidak dilakukan dengan jujur. Nah, kita kan nggak ingin itu. Karena kalau nilainya 100, dilakukan bukan dengan kejujuran, itu nggak ada artinya apa-apa buat masa depan anak. Karena sama aja itu akan terjerumus di situ. Nah, sisi lain juga disitulah kita melatih anak-anak kita menjadi anak-anak yang otentik. Mengakui keberadaan, belajar mengakui bahwa saya sakit, saya nggak sekolah. Saya sakit, saya berada di rumah saja. Saya sakit, saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman, misalnya seperti itu. Atau saya sehat, maka saya mau sekolah. Nah, ini kejujuran, keotentikan anak. Jujur dan otentik. Nah, semangat-semangat seperti ini yang harus terus kita dukung bersama. Baik dari pihak sekolah, baik dari pihak guru. Nah, itu. Kemudian juga kita melatih solidaritasnya, di situ akan terasa sekali. Solidar bukan memberi uang pada temannya saja. Tetapi solidar di sini lebih pada, ayo kita memperhatikan agar saya sehat, teman-teman saya sehat, keluarga saya sehat. Maka tadi peduli pada protokol kesehatan itu. Nah, ini yang rasanya menjadi pendidikan karakter yang terus-menerus juga bisa diupayakan melalui adaptasi pembiasaan baru. Meskipun karakter ini juga dalam bentuk-bentuk yang lain tetap harus diupayakan. Nah, di sini juga kita akan diawasi oleh Dinas Kesehatan. Oke, kita memang akan dipantau, bukan diawasi, dipantau oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Puskesmas, memantau keberadaan anak-anak yang ada di sekolah, anak-anak kita yang melakukan pembelajaran dan sekolah, supaya terus-menerus pembiasaan baru bisa berjalan. Tujuannya itu. Dan juga tujuannya agar tetap semuanya sehat. Ini. Nah, maka mari kita bersama kita dukung PTMT ini dengan lebih baik. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau ini PTMT terus kemudian anak guru-guru kan bekerja semua memperhatikan yang PTMT dong? Ya, tentu tidak. Karena PTMT ini kan terbatas, artinya belum bisa semua anak berada di sekolah. Maka yang ada di rumah pun Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu guru tetap akan memperhatikan dan akan bersikap secara adil, baik anak-anak yang di sekolah maupun yang ada di rumah. Itu terus kami juga kalau bahasa ini mengingat-ingatkan terus kepada ibu bapak guru semua. Lalu bagaimana kalau ada yang OTG itu kan nggak ada tanda-tanda, bagaimana? Nah, dari sini OTG itu kan baru akan kelihatan kalau itu diperiksa. Nah, itu. Maka ya kita tidak bisa mau ini 100%. Kita bukan yang sempurna yang harus mengetahui segala sesuatunya, maka disinilah kerjasama kita yang harus kita bangun bersama. Itu. Nah, apakah sekolah akan mengadakan antigen secara berkala? Nah, nanti akan di Satgas COVID sekolah dan yayasan akan membicarakan bagaimana ini sebaiknya. Ya, apakah kita akan upayakan itu atau bagaimana? Nah, pasti kami sudah pernah membicarakan menyiapkan itu, tetapi kemudian PPKM, kemudian itu ternyata tidak terjadi. Tetapi kami pasti tetap akan memikirkan dan mengusahakan supaya semuanya warga kampus YPII secara khusus SD Maria Bintang Laut ini bisa semuanya sehat. Maka kami pun juga mengupayakan vaksinasi buat orang tua
Nah, itu kalau anak-anak memang di usianya anak-anak SD belum bisa mendapatkan, tapi orang tua kita sudah upayakan untuk seluruh kampus ini. Yang belum vaksin didorong untuk bisa vaksin, dan kami menyediakan di sekolah waktu itu vaksin pertama dan vaksin kedua yang akan datang ini. Nah, ini Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Maka kita bukan orang yang sempurna, sekolah bukan yang sempurna, yayasan juga bukan yang sempurna, tapi kita berproses bersama, maka kita bangun kerjasama, kesadaran bahwa nanti pasti ada banyak ini dan itu, karena ini adaptasi awal, maka ya mari kita sama-sama saling berkomunikasi, berdialog, bagaimana jalan keluar yang terbaik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak dan juga semuanya yang hadir di dalam Zoom ini. Terima kasih dan selamat memulai pembelajaran PTMT.